Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Della Puspita, NIM 1202007265582 akan mempresentasikan materi Hukum Laut tentang sejarah dan garis besar isi UNCLOS. Kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna. Seperti yang pertama, tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat, bertambah pesatnya perdagangan, bertambah canggihnya komunikasi internasional, bertambahnya penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian pada usaha penangkapan ikan. Konvensi hukum laut di internasional yang pertama yaitu Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1958 atau disebut dengan UNCLOS II. Dan yang ketiga, Konvensi PBB tentang hukum laut II pada tahun 1960 atau yang disebut dengan UNCLOS II. Yang keempat, Konferensi PBB tentang hukum laut III pada tahun 1982 atau yang disebut dengan UNCLOS III. Hasil konvensi dari UNCLOS pertama atau UNCLOS 1 yaitu yang pertama itu Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan. Belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan pada UNCLOS kedua. Yang kedua itu Konvensi tentang laut lepas. Yang pertama itu kebebasan pelayaran, kebebasan penangkapan ikan, kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa. Yang keempat yaitu kebebasan terbang di atas laut lepas. Bagian ketiga itu Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati laut lepas. Dan yang keempat itu Konvensi tentang landas kontinen. Konvensi Hukum Laut PBB 1 pada tahun 1958 dan PBB 2 pada tahun 1960, Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Februari 1957 menyetujui untuk mengadakan konvensi internasional tentang hukum laut pada bulan Maret 1958. Konvensi ini akhirnya diadakan pada tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara yang dikenal dengan UNCLOS 1 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Selanjutnya hasil konvensi dari UNCLOS 2. Pada tanggal 7 Maret sampai 26 April 1960, UNCLOS 2 membicarakan tentang lebar laut, teritorial dan zona tambahan perikanan. Namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan konvensi lagi. Selanjutnya Konvensi Hukum Laut PBB 3 atau UNCLOS 3. Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut yang disetujui di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982, ditandatangani oleh 119 negara. Ada 15 negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif besar. Yang pertama yaitu Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Meksiko, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasy. Selanjutnya materi tentang laut teritorial. Laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu wilayah pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman. Sedangkan bagi suatu negara, kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina. Laut teritorial meliputi suatu jalur laut yang membatasi dengan perairan kepulauan dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan di sini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut. UNCLOS pada tahun 1958 dan 1960 karena konvensi mendapatkan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Laut teritorial Indonesia itu selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau berdasarkan laut
Laut teritorial Indonesia yaitu laut teritorial selebar 12 mil, laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil, diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, dan udara di atas berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tata cara pengukuran zona laut teritorial yaitu seperti yang diuraikan di atas bahwa penentuan laut teritorial suatu negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti diatur dalam pasal 5 Angklos Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 5. Status hukum laut teritorial yaitu tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa kabel yang berada di dasar laut. Selanjutnya yaitu materi tentang zona tambahan. Zona tambahan yaitu suatu perairan yang berdekatan langsung dengan batas laut maritim atau jalur teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara. Tidak termasuk dalam kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di bawah laut teritorial. Angklos pada tahun 1982, Pasal 24 ayat 1. Zona tambahan pasal 24 ayat 1 Angklos 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan. Untuk yang pertama yaitu mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera. Dan yang kedua, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Tata cara pengukuran zona tambahan yaitu diatur di dalam ayat 2, ditegaskan lebar maksimal dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil. 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan ini hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982, zona tambahan ini tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Zona tambahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 itu pertama, zona tambahan Indonesia adalah zona lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur. Dan yang kedua, untuk melaksanakan pengawasan zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang menghukum pelanggar atau perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitera di dalamnya wilayah negara atau laut teritorial. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.